المخلصين والمخلصين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentu tiada kata dan tiada hal yang paling utama yang kita jadikan sebagai pembuka atas segala kegiatan kita kecuali puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan minimal kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita atas segala nikmat, atas segala karunia yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita, yang dengan penuh kesadaran bahkan kadang tidak sadar kita bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Allah memberikan nikmat mata pada kita, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Allah berikan telinga kepada kita, kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Allah berikan tangan kepada kita, kita gunakan untuk memegang hal-hal yang diharamkan. Allah berikan kaki kepada kita, kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Walau demikian, nikmat Allah tidak henti-hentinya datang kepada kita semua. Maka sudah layak dan sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik cara bersyukur adalah dengan menggunakan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Jika kita berkumpul di tempat ini saja kita punya tujuan. Ketika kita akan berbicara kita punya tujuan. Ketika kita akan melangkah melakukan sesuatu kita punya tujuan, apalagi ketika Allah menciptakan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sia-sia. Yang artinya pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan suatu tujuan yang telah Allah jelaskan sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian pada dirimu. Nah, jadi sudah disampaikan sama Pak RT. Memang aku loh ini jamaah di BBTN agak sedikit turut yang lain. Makanya yang sampaikan termasuk di Grand Muslim yang punya pengajian tetap di sana, ini juga sedang diadvokasi agar memiliki kuburan. Ya soal sebelik-belik Bali yang segalung-galung gubuk kuburan ini ya tulak doang untuk Bali sakit kali 2 meter. Nah, sila. Jadi memang harus disiapkan. Dan semoga Allah mudahkan insyaallah untuk masyarakat kita di tempat ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia rasanya tiang dapat bersilaturahim di bumi para sultan ini. Jika di Jakarta ada Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, ibu-ibu nih. Ada juga sultan apa itu sultan apa. Alhamdulillah tiang di buminya para sultan dia datang. Bumi sultan bro. Yang sila lah mau jadi sultan di dunia, mudah-mudahan pada jadi sultan insyaallah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu datang ke surga, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang masuk ke dalam surga itu telah akan menjadi sultan. Kenapa? Nikmat paling kecil, nikmat paling sedikit yang didapatkan oleh seorang penghuni surga yang disebutkan di dalam hadis, dia ini menjadi orang yang tadinya dari dalam neraka, jadi alumni Jahannam, disebut dengan Jahannamiyun. Alumni Jahannam tadinya sudah mendekam lama sekali di dalam Jahannam, neraka Jahannam. Lalu disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dia dari dalam neraka. Allah tanya kepada dirinya, wahai hambaku, diperintahkan dulu udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Lalu ketika dia berada di dalam surga, di pintu surga, tampak oleh dirinya surga ini telah penuh oleh manusia. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam surga? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhatihim wa akhadhatihim. Ya Allah, bagaimana mungkin saya akan masuk ke dalam surga sedangkan surga ini sudah padat. Padahal mustahil surga padat, tapi dilihat dia dibuat oleh Allah melihat surga ini padat. Dan ditampakkan di hadapan dirinya bahwa semua orang telah mengambil bagian. Lalu dia kembali kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam surga sedangkan surga ini telah padat dan setiap orang telah mengambil bagiannya. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, maukah aku berikan kepadamu seperti kekuasaan Malik dunia, seorang raja yang menguasai seluruh dunia dan isi.
Hal radita, apakah engkau bahagia? Maka dia menjawab, raditu ya Rabbi, aku bahagia ya Allah. Walaka mithlahu wa mithlahu wa mithlahu. Jika demikian aku tambahkan seperti yang itu, seperti itu, seperti itu, seperti 5 kali lipat kekuasaan seorang raja yang menguasai seluruh dunia dan isi-isinya. Lalu Allah bertanya, hal radita, apakah engkau bahagia? Dia kembali menjawab, raditu ya Rabbi. Maka Allah katakan, bagimu wahai hambaku 10 kali lipat seperti kekuasaan raja yang menguasai seluruh dunia dan isinya. Inilah nikmat paling kecil yang akan didapatkan oleh seorang penghuni surga, yang bahkan dia ini adalah alumni jahannam. Maka dia katakan, Yusilah timak sampai jadi sultan di dunia, lagu dia sampai rugi 2 kali ampun ni. Le dunia wahlalah macam sin pikiran, macam sin angan, ampun mati tersiksa dalam kubur, kebangkitan, kapak terpetih ke dalam neraka, boleh tidak dia cemong jangan ampun. Jadi kita harus berdoa. Maka kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita saat ini berada di buminya para sultan, yang semoga Allah menjadikan semua menjadi sultan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang hijrahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sebelum beliau keluar dari rumahnya alaihi salatu wasallam, beliau meminta sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tidur di atas ranjangnya. Diminta oleh Rasul untuk tidur di atas ranjangnya. Syekh Ali Muhammad As-Sallabi di dalam kitab sirahnya mengatakan ini tujuannya 2. Kenapa Ali diminta tidur di atas ranjangnya oleh Nabi Muhammad SAW, atas ranjang Nabi? Diminta karena alasannya 2. Yang pertama, untuk mengelabui strategi Rasul SAW untuk mengelabui 11 orang yang menunggu di depan pintu rumah beliau, yang mereka siap-siap untuk menebas leher Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi ada 11 orang dari musyrikin Makkah sudah menanti di depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah batalkan perbuatan orang-orang musyrik ini sehingga Rasul selamat. Ini tujuan pertama sebagai strategi. Yang menarik tujuan kedua. Apa tujuan kedua? Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan Rasul tidur di atas ranjang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah raddul amanah. Apa artinya raddul amanat? Mengembalikan amanah-amanah atau titipan-titipan orang Mekah yang dititipkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapapun bencinya orang-orang musyrik yang ada di Mekah, tetapi urusan amanah, urusan kepercayaan tidak ada yang lebih mereka percayai melebihi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kontradiktif sekali. Di satu sisi mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain kalau punya uang, nanti lagi di zaman dulu belum ada bank, dan bentuk uang zaman dulu itu kan dinar dirham. Dinar dirham itu logam, 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas nilainya, sesuai dengan ketetapan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, 4/4 gram emas. Ya, itu nilai 1 dinar. Dirham nilainya sekitar 75 ribu kalau di rupiah. Ala kulli hal, mereka punya harta yang banyak. Kalau mereka simpan di rumahnya, mereka khawatir. Pilihannya mereka harus titipkan kepada orang lain. Tetapi menitipkan harta ini bukan barang gampang. Bukan barang gampang, ampun. Yo mangkin doang itu, dengan datang utang itu nagih sedian dia satu tagih. Padahal dia ngebian utang. Kau pelit jalan sehingga harus tahun jika masih tebakan pelit. Ini kondisi sekarang. Ya, di zaman dulu pun ketika mereka akan menitipkan harta tidak sembarang orang. Dan di Mekah tidak ada orang yang lebih dipercayai, tidak ada orang yang lebih jujur melebihi Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi sangat aneh sebenarnya. Di satu sisi mereka benci, tapi di sisi lain mereka sangat percaya pada kejujuran baginda Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan bahwa Nabi itu tidak dibenci karena akhlaknya, bukan akhlaknya alaihi salatu wassalam,
tetapi karena dakwah tauhid yang beliau bawakan yang bertentangan dengan ajaran syirik mereka para penyembah berhala. Tapi kalau urusan akhlak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah dikenal bahwa orang paling berakhlak, berbudi pekerti di Mekah adalah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin dia sampaikan pada malam hari ini, dia adalah Nabi. Mari kita meneladani akhlak Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita benar-benar cinta kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih jamaah dia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak ini menjadi modal penting agar kita kelak pada hari kiamat bisa bermajlis dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sila ampun ini, kelelah kemeselawat di jamaah-jamaah sini, kelelah kemelet berdait kanjeng Nabi, kelelah tercinta, kelelah kekangan pondek keberdait kanjeng Nabi. Jamaah di perlu mari. Kita sangat rindu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak perjuangkan itu ya. Apa benar? Seperti kita ketika jatuh cinta kepada seseorang, kalau kita tidak perjuangkan ya apa tidak bakal kita dapatkan. Maka jika kita benar-benar cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya tempat kita dapat berkumpul dan berjumpa dengan beliau itu di surga, jangan di neraka lain. Ya tidak. Di mana masa kita mau ketemu dengan Nabi di neraka? Mustahil. Sebab surga tidak akan dibuka pintunya kecuali setelah diketuk dulu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila tamu surga otomatis kita akan diharamkan oleh Allah untuk menatap Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih dapat bermajlis dengan beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita perlu cari modal lagi. Rasul sudah beritahukan modalnya jauh-jauh hari. Nabi ke Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang paling dekat majlisnya dengan diriku kelak pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqah, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Di sabda yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya kelak di mizan yang menimbang amal kita pada hari kiamat min husnil khuluq, daripada akhlak yang mulia. Akhlak ini menjadi amal yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat. Sebab nanti jamaah, wa wudi'al kitab wa tarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Lema di kiamat, sekodek-kodek Nabi pun nurut pegawaian, sekecet-kecet Nabi pun nurut pegawaian, yang kena, yang seolah yang ketimbang siapa. Dia tahu semua jamaah. Makin dengan saya korupsi ini kita kurang ajar untuk bantuan rakyat, korupsi subhanallah. Mujuk Nabi ini bantuan rakyat, bantuan sosial dulu ketika Covid dikorupsi oleh pejabat yang paling tinggi. Jadi dia ketahuan. Apakah kemudian ada yang tidak ketahuan? Banyak. Penuh dengan cekap mar'ab, menyembunyikan korupsinya. Bahkan ini menjadi rahasia yang dia bawa mati. Tidak ada yang tahu. Tetapi kelak dia akan mendapatkan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita kejar sekarang. Belum bentan, hadisa amal soleh kita jauh lebih berat timbangannya daripada amal buruk. Salah satu yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rawdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin rumah di bagian bawah surga. Jadi ada bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Rasul bersabda, aku menjamin rumah di bagian bawah surga liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada pada posisi yang benar. Maka perdebatan itu kalau tidak ada manfaat, betul-betul tidak kita pastikan manfaatnya, tidak ada gunanya, tinggalkan jamaah dalam benar. Ini pasti akan menimbulkan sedikit tidak kelesangan ini kalau berdebat. Mau tak mau.
Maki lagi nanti nih yang selalu sampaikan di mana-mana agar kondusif suasana penduduk masyarakat kita. Lebih-lebih ampun ini kita sudah masuk tahun politik 2023 tahun politik, lebih-lebih 2024 ada yang dukung ini, ada yang dukung ini. Semaman dukung Prabowo, Senida dukung Jokowi, kah saling sahabat terus subhanallah. Dengan semeton tarik semeton, ipar tarik ipar, menantu tarik mentua. Ya Allah. Ini perdebatan. Yo sebanyak-banyak nggak maju masalah presiden barang serius jangan. Antara Real Madrid dengan Barcelona, El Clasico, la ilaha illallah. Ada tidak manfaatnya? Tidak ada. Dan orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada di posisi yang benar, Rasul jamin bagi dirinya rumah di bagian bawah surga. Wa ana za'imun di baitin fi waqtil jannah. Dan aku menjamin rumah di bagian tengah surga bagi siapa? Liman tarokal kadhiba wa in kana maziha, bagi orang-orang yang meninggalkan dusta dan yang ngakalan lekat wa in kana maziha, walaupun hanya sekedar bercanda. Jadi berjorak ya berjorak lalu ini ngakalan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wa ana za'imun bi baitin bi a'lal jannah, dan aku menjamin rumah di bagian paling atas surga bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang-orang yang memperindah, yang memperbagus akhlaknya. Akhlak yang akhlak ini penting sekali. Ajarkan juga kepada anak cucu kita masalah akhlak. Sampai-sampai ada istilah makin iki. Nah ini istilah anak-anak ini. Teman gak ada akhlak nih. Teman gak ada akhlak, istri tidak ada akhlak nih. Ya kenapa ini menjadi sesuatu yang mohon maaf kadang dijadikan bahan candaan, padahal bermasalah pada akhlak ini perkara serius, itu bukan menjadi bahan candaan. Ada yang bermasalah, kenapa harus ditertawakan? Justru harus kita menangis sesungguhnya. Akhlak ini menjadi modal yang paling penting agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna rajula la yudriku bi husni khuluqi manzilatal qa'imis sha'im. Seseorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang-orang yang rajin berpuasa sunnah dan rajin qiyamul lail. Dengan ini dia jarang puasa sunnah. Sak puasa wajib doang berhasil dia. Tuhan sama ni puasa bilang saya itu setelah dilakukan. Nabi lagi qiyamul lail. Ini jamaah yang sampaikan soal hidayah itu jamaah jamaah. Yang tinggi semua kita pernah bangun tengah malam. Tiba jeding, tiba jamaah. Kita ketuk air, niat. Lalu dia sama kendaraan angin terus bayang tahajud tiga. Coba itu namanya ibadah mahal. Ala kulli hal, Rasul di dalam sabdanya mengatakan seseorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang banyak berpuasa dan orang yang banyak melaksanakan qiyamul lail. Jaga akhlak kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang luar biasa masalah akhlak. Insyaallah kita tidak akan yang panjang malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang mulia masalah akhlak ini. Salah satunya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap ada orang yang berbicara dengan beliau, pasti orang tersebut merasa dia adalah orang yang paling istimewa di hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya juga seneraos kanjeng Nabi pasti paling diri dengan yang paling ketua kanjeng Nabi. Ini pernah terjadi pada sahabat yang namanya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As cerita, aku berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta dhanantu anni khairul qaum. Sampai-sampai aku ini menyangka aku adalah orang yang paling istimewa di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembandingan diri untuk ketuaan. Ya Rasulullah, ana khairun am Abu Bakar. Ya Rasulullah, siapa yang lebih utama, saya atau Abu Bakar? Rasul jujur, tak mungkin dusta. Rasul mengatakan Abu Bakar. Ya Rasulullah, ana khairun am Umar. Siapakah yang lebih istimewa di hatimu ya Rasulullah? Aku atau Umar? Rasul jujur orang. Umar, kata Rasul. Ya Rasulullah, ana khairun am Utsman. Ya Rasulullah, aku lebih istimewa bagi dirimu atau Utsman? Rasul mengatakan Utsman.
Maka Amr bin As mengatakan, sekiranya saya tahu jawabannya seperti ini, dek ya ketua Nabi maksud. Kenapa? Karena dia merasa orang yang paling diistimewakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang kita ampun jamaah, batur kanjeng kenal ruang dan anda dia HP anda terjulur. Ya kumana datang silaturahim jok balin, si melihat bedait, melihat ngeraos, HP lain. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menoleh setengah, tidak pernah Nabi. Kalau darah dengan tenang ngerawat juga pasti beliau membalikan badannya secara sempurna sehingga orang ini merasa dihargai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang badui. Orang badui ini yang membahasa kita dengan gawah, tapi dengan gawah di Mekah, di Madinah ini dengan yang hidupnya di gurun pasir dan hanya berteman dengan unta saja, jarang dia di kota. Tumben-tumbenan jok Madinah, atau ya beberapa kali tapi tumben datang di jok Madinah, melihat nenek mau buang air kecil, maka dari posisi itu, ternyata ada bangunan, yang cukup tertutup barangkali dianggapannya dia, masuklah dia ke dalam lalu nenek di dalam jamaah. Bangunan ini bangunan apa? Ini adalah Masjid Nabawi. Di dalam masjid ini sedang ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya juga ada para sahabat Nabi. Kencingnya di dalam Masjid Nabawi dengan keberadaan Nabi di dalamnya dan para sahabat. Dan sahabat melihat hal ini maka pada Aradu an yaqulu alaihi. Ada yang sudah meneriakinya, ada yang sudah menghardiknya, bahkan ada yang siap memukulnya. Bagaimana sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Da'uhu, biarkan dia selesaikan hajatnya. Ini bahasa Nabi, lain pandangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini luar biasanya Nabi? Kenapa dia dibiarkan menyelesaikan kencingnya jamaah? Karena dua kata para ulama. Ta'lil illah para ulama dua. Yang pertama, kalau dia ditahan, kalau dia dipaksa berhenti kencing akan mendatangkan mudarat bagi dirinya. Wah kira kita mohon maaf nih kisahnya ke pendek pertahan ini sakit jamaah. Rasul kasih sayangnya itu tidak mau satupun umatnya merasakan mudarat. Rasul tidak mau, makanya Rasul dia selesaikan dulu kencingnya. Dan sebab kedua kata para ulama, kalau nanti dihentikan di tengah jalan, lah iya satu lain najis terus malah pemadam kebakaran itu dalam masjid tahu. Nah ini Rasul tidak inginkan. Da'uhu, biarkan dia, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat-sahabat yang marah, yang siap untuk memukul ini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malah diminta mengambil sijlan min ma'in, satu ember air, dan orang-orang yang sedang marah ini diminta menyiram bekas kencingnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat baru masuk Islam, sholat di dalam masjid, ada yang bersin. Ini pelajaran penting bagi kita. Ada yang bersin. Jawablah sahabat ini, yarhamukallah. Aku dengan yarhamukallah. Satu orang, semua orang di masjid itu pun melihat kepada dirinya. Terkilang si batu sahabat pada sembahyang ini lalu tolong anda mengatakan yarhamukallah ini. Lah sini sahabat ini malah unik itu jauh, makanya pada kilang ke yunin kenal sejak sembahyang nih, makanya pada kilang unik ya. Sahabat yang sholat itu kemudian menukuk-nukukkan tangannya ke paha, memberikan isyarat agar jangan ngomong di dalam sholat. Maka Nabi yang terjadi setelah selesai sholat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Dan sahabat ini mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak menemukan seorang guru yang jauh lebih baik cara mengajarnya daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Magana yasjuruni, Rasul tidak membentakku, Rasul tidak menyalahkanku, Rasul tidak menghardikku, tetapi memberikan nasihat dengan cara yang sangat lembut. Wahai saudaraku, sholat ini adalah sholat yang tidak boleh ada perkataan manusia di dalamnya. Dengan lemah lembutnya sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul yang akhlak kita. Terakhir sekali. Lebih-lebih akhlak kepada sesama tetangga. Betul disampaikan Pak Edi. Kenapa banyak sekali hadis jamaah?
hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril terus saja memberikan peringatan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu punya hak waris dari tetangganya, kata Nabi. Kenapa? Karena Jibril terus memperingatkan Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Dia coba pikirkan, apa kira-kira poin utamanya, apa hikmahnya kenapa kita disuruh berbuat baik kepada tetangga? Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, BTN ini bukti nyata. Bukti nyata bahwa tidak ada orang, ya, tidak ada orang yang apa? Orang yang asli sini. Semua pendatang jamaah. Mami tiang pendatang dari Batu Tulis Lombok Tengah menetap di Kediri sejak lama ke sini. Pun bukan pada Kediri kan akan di Kediri. Tapi pendatang dari Lombok Tengah. Mama tiang dulu transmigran dari Bali. Lagi-lagi di BTN orang banyak masyarakat. Lah kalau kita bermasalah dengan tetangga, kalau kita ada jamaah. Wayan sakit, wayan darurat itu, tidak mungkin kita telepon dulu keluarga kita sampai jaga tahu mujur nyambung. Mau telepon pakai WhatsApp mujur salah kuota, telepon pakai HP biasa mujur salah pulsa, mujur nala baterai. Banyak permasalahan kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Mereka lah saudara-saudara dekat kita saat ini. Sampai-sampai Nabi katakan, ini ibu-ibu bil khusus, ibu-ibu. Ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah ya Rasulullah." Ada seorang wanita, wa tulkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Disebutkan dia ini kuat sholatnya, kuat puasanya, banyak sedekahnya. Wa anha tu'ti hiranaha bilisanha, lalu dia girang sakiti tetangga si elak. Belum kena sakiti tetangga saya lah, girang kuning tetangga, nampun jamaah. Paling girang, girang iur tetangga. Makanya huruf paling bahaya nanti ibu-ibu di alfabet kita. Huruf paling bahaya adalah huruf E. Apalagi sambil saling goret. Ketawa pun belo berarti ada urusan batu. Ketawa pun. Ketawa paling belo tokol tu. Majelis hibah jadi kan majelis ini. Dia ini jamaah banyak puasanya, banyak sholat, banyak sodakohnya. Lalu sikiran sakitin tetangga si elak. Rasul jawab dengan singkat, padat dan jelas. Hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Dia nanti dengan sembarangan, sholatnya bagus sekali lagi dan ulang, puasanya banyak, sodakohnya sangat banyak. Tetapi urusan dia menzolimi orang lain di sana masalahnya. Maka berbuat baiklah kita kepada sesama orang, lebih-lebih tetangga yang menjadi keluarga dekat kita. Mumpung jamaah sama dengan bubuk tiang di belakang pekan itu. Miring kalau ada yang mau mampir di rumah silahkan, tiang di belakang pekan di rumah tiang akan berdiri. Mumpung bubuk kita masih kecil, mumpung sama masih kode. Lalu 2 bulan lalu jasumkan tawatur jamaah. Seperti di bulan Muslim itu sampai 1000 kakak itu. Belum di Taman Sari, jumlahnya sangat banyak. Ya BTN Pemda yang di Gunung juga jumlahnya sangat banyak. Ini mumpung masih belum terlalu banyak jumlahnya, jaga betul kondusivitas keamanan daerah kita. Semua punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. Kenapa jamaah itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bukan menjadi rahasia lagi jamaah. Tapi itu para pandiri kita waktu jamaah anak-anak ini sudah kenal. Anak-anak ini setelah kenal. Kode-kode, macam urun kita pendali di media sosial ini, mohon maaf. Sampai tokol dia kacaunya habis balik ngerawat berasa masih kode, bis babar pantat nih, deket nyambut itu lete doang, jaga telah itu ketuaan nasi dengan toa. Coba makin silang jamaah dan dengan tiang makin untuk para kita subul, kode ini ke rasa itu doang. Ini kondisi yang kita hadapi jamaah. Tetapi kalau kita berhasil membentuk lingkungan ini menjadi lingkungan yang kondusif, yang lain, jejal ini kita tetap berasa aman. Ini yang kita cari. Sekali lagi, ampun bukan bermaksud untuk
menggurui, bukan, tetapi sama-sama kita saling mengingatkan mumpung lingkungan kita belum terlalu besar. Sudah besar tapi dipaksa ngantuk dan dibuat belum. Nah sekarang, mulai dari sekarang, letakkan hal-hal yang positif, jaga kondisi kita bersama-sama untuk kebaikan kita bersama, terutama anak cucu kita. Akhlak, poin. Dikit saja barangkali yang sampaikan. Ampun ini sedang mohon maaf sekiranya ada salah kata, salah ucapan yang mohon sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pesan dari Pak Edwin. 3 pertanyaan. Ya.